Gunung Lewotobi laki-laki pada hari Kamis kemarin kembali bererupsi secara menerus. Sejumlah warga diimbau untuk menjauhi kawasan sekitar gunung dan masih harus bertahan di posko-posko pengungsian yang sudah disediakan pemerintah. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari Flores Timur NTT. Selamat pagi Ardan, bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Kamis kemarin? Ya, selamat pagi Gemma dan juga Jose. Sepanjang hari Kamis kemarin 7 November 2024 memang Gunung Lewotobi laki-laki ini telah bererupsi secara menerus di mana catatannya ini berlangsung selama 5 kali. Dan pada erupsi yang terakhir pada pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah memang ini yang paling signifikan di mana tinggi kolom abunya ini hingga mencapai 5.000 sampai 8.000 meter ataupun 8 kilometer di atas permukaan puncak gunung. Dan memang ini yang paling berbahaya adalah awan panas gugurannya yang berhembus hingga 3 kilometer dan tentunya ini sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar. Namun kami dapatkan informasi terbarunya terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini dari data dari Kementerian SDM. Ini terjadi kembali pada dini hari tadi pukul 1:25 waktu Indonesia Tengah. Dan tinggi kolom letusannya ini hingga 2.000 meter di atas permukaan Gunung Lewotobi laki-laki dan berhembus ke arah utara dan juga barat laut. Sehingga bagi masyarakat yang berada di desa-desa sekitar Gunung Lewotobi laki-laki seperti di Desa Klatanlo, Desa Nawokote, Desa Borukedang, kemudian Desa Hokeng Jaya ini agar tidak beraktivitas di sepanjang radius sepanjang 0 sampai 7 km. Dan memang PVMBG juga menghimbau kepada masyarakat selain daripada tidak beraktivitas di sepanjang radius 7 km tadi juga mewaspadai adanya potensi terjadi banjir lahar dingin dan juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa menggunakan masker yang sudah dibasahi dengan air karena untuk bisa memenuhi kebutuhan oksigen mereka dari paparan abu vulkanik. Dan juga selain itu kemarin PVMBG juga menyebutkan karena aktivitas vulkanik yang masih terus berlangsung seperti itu sehingga pihaknya tidak bisa menurunkan status dari Gunung Lewotobi laki-laki yang saat ini masih berada di level 4 ataupun berstatus awas seperti itu. Dan dalam konferensi persnya kemarin PVMBG juga menyebutkan pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan terkait dengan jumlah lubang-lubang ataupun juga kubangan yang dihasilkan dari lontaran vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki pada letusan yang besar pada minggu malam kemarin ini agar bisa membuat peta rawan bencana yang nantinya peta ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk bisa melakukan proses evakuasi ataupun juga mitigasi jika bencana seperti ini kembali terjadi. Dan tentunya peta ini juga berkepentingan untuk bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat area-area pemukiman di luar dari radius 7 km di Gunung Lewotobi laki-laki. Dan kemarin juga saat konferensi pers, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan begitu bagaimana update penanganan terhadap Gunung Lewotobi laki-laki. Mereka pihaknya sudah melakukan evakuasi kepada seluruh warga dan saat ini tengah difokuskan ke beberapa pengungsian. Yang mana saat ini total pengungsi ada sebanyak 5.816 orang terbagi kepada 7 kecamatan dan juga 1 kabupaten yakni di Kabupaten Sika. Dan secara data ini kalau diurutkan yang paling banyak memang terdapat di Kecamatan Titehena sebanyak 3.000 pengungsi. Kemudian di Kabupaten Sika ada sebanyak 1.307 orang. Kemudian di Kecamatan Wulanggitang ada sebanyak 1.200 orang. Dan saat ini memang pemerintah masih terus fokus untuk membangun fasilitas-fasilitas kebutuhan posko pengungsian. Salah satunya adalah terkait dengan tenda-tenda ataupun juga kebutuhan sanitasi bagi masyarakat. Karena kemarin menurut Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Lukmansyah, masyarakat ini masih banyak yang mengeluhkan terkait dengan kebutuhan mandi ataupun juga kebutuhan toilet sehingga pihaknya akan membangun toilet-toilet portable yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian selain itu bantuan-bantuan logistik juga masih terus dikirimkan oleh pemerintah pusat, baik itu dari BNPB, Kementerian Sosial, ataupun juga pemerintah daerah ke titik-titik posko pengungsian yang berada di 3 posko pengungsian yang saat ini difokuskan seperti yang ada di Desa Lewolaga, Desa Konga, dan juga Desa Bokang. Dan terkait dengan update korban,
Ini untuk korban jiwa memang tidak berubah sama seperti pada hari pertama, ada 9 orang korban jiwa yang mana kesemuanya ini sudah dimakamkan pada hari Senin sore kemarin. Kemudian juga untuk korban luka-luka, data yang didapatkan pada hari pertama ini ada sebanyak 31 orang, namun yang terbaru kemarin sudah dilaporkan ada sebanyak 4 orang yang sudah dirawat di RSUD Larantuka. Dan untuk korban luka ringan, ini ada sebanyak 32 orang namun sudah dirawat dan sudah dipulangkan. Kemudian untuk korban yang harus dirujuk, ini totalnya ada 3 orang, meskipun memang masih ada 2 orang korban lagi yang masih harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di Kupang karena harus mendapatkan perawatan medis lebih dalam, utamanya kepada dokter ortopedi ataupun juga dokter fokus tulang bagi korban yang memang patah tulang. Demikian, Jose dan juga Gemma, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ardan Anugrah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.